Di kedalaman Gunung Kailasha, ketika Dewa Siwa larut dalam tapa yang panjang, kesunyian merambat hingga ke istana agung Dewi Parwati. Balairungnya sunyi, hanya gema angin dan aroma dupa yang menggantung. Kesepian merayap ke dalam jiwa sang dewi, kesepian yang mengiris, kesepian seorang istri yang kehilangan kehadiran suaminya. Hari-hari terasa abadi, suara angin yang melintasi puncak Kailas, bagaikan bisikan hampa yang mengisi ruang kosong di hatinya. Kesepian itu bukan sekadar rasa rindu, melainkan kehampaan yang seolah menelan seluruh alam semesta. Dalam hening itu, lahirlah sebuah kerinduan. Kerinduan akan cinta, akan tawa, akan seorang anak yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Dari rasa kesepian itu, Parwati memutuskan mencipta. Dewi Parwati berdiri di tengah balairung yang diterangi sinar keemasan dari puncak Kailas. Tangannya yang lembut menyentuh tanah suci dan saripati tubuh abadinya, tanah yang menyimpan percikan kehidupan dan keabadian. Kunyit harum dituangkan, minyak wangi surgawi ditambahkan, dan setiap butirnya dipenuhi mantra yang bergema di seluruh jagat raya. Dengan jemari yang penuh kasih, ia membentuk tubuh seorang anak laki-laki. Saat mantra suci mengalir dari bibirnya, tanah itu hidup, bernafas, bergerak, dan membuka mata. Demikianlah, maka lahirlah seorang anak yang diberi nama Winayaka. Putra Parwati lahir bukan dari rahim, tetapi dari cinta dan keheningan. Sang ibu menatapnya dengan mata berbinar, memeluknya, dan menganggapnya sebagai penopang jiwanya. Namun cinta ini segera diuji. Sebuah tragedi terjadi ketika Parwati memerintahkan Winayaka menjaga pintu kamar sucinya. 100 tahun yang terasa seperti keabadian akhirnya berakhir. Dewa Siwa keluar dari pertapaan kosmiknya. Tubuhnya memancarkan cahaya api dan kedamaian yang bercampur menjadi satu. Simbol kekuatan yang mampu menghancurkan sekaligus menciptakan dunia. Ia melangkah menuju istananya, rindu pada wajah istrinya. Namun di gerbang sebuah kejutan menantinya. Berdiri tegak seorang anak yang tak dikenalnya, menghalangi jalan dengan keberanian yang tak masuk akal. Murka perlahan tumbuh di dada Siwa, bukan karena kebencian, tetapi karena ia merasa dihadang oleh makhluk yang dianggap tak memahami siapa dirinya. Dengan isyarat tangannya, ribuan pasukan ganas dikerahkan. Makhluk-makhluk sakti, para pengikut setia Siwa, mengalir laksana badai hitam menuju pintu biara. Tetapi satu demi satu,
mereka gagal menembus pertahanan bocah kecil itu. Winayaka bertarung bagai badai, menumbangkan ribuan pasukan dengan keberanian yang lahir dari cinta seorang anak kepada ibunya. Murka Sang Mahadewa memuncak. Dewa Siwa sendiri turun tangan. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya trisulanya terhunus. Dalam sekejap, kepala Winayaka terpenggal, tubuh mungilnya terjatuh, dan dunia seakan berhenti bernafas. Di ruang terdalam istana, Parwati merasakan getaran itu. Naluri seorang ibu memberitahu apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Ia melangkah keluar dan dunia menyaksikan murka yang tak pernah dikenal sebelumnya. Teriakan Parwati mengguncang semesta. Tangisannya berubah menjadi amarah yang menjelma menjadi Sang Mahakali, sang ibu dalam wujud paling mengerikan. Langit menghitam, bumi bergetar, api kosmik menyala dari matanya. Para dewa gentar, surga dan bumi nyaris terbelah. Para dewa bersujud, takut berkata-kata, sementara Dewa Siwa yang biasanya selalu nampak tenang, kini menunduk penuh penyesalan. Ia sadar, satu kesalahan dalam sekejap telah mengusik keseimbangan semesta. Dewa Siwa sadar, kesalahan besar telah terjadi. Dengan hati gentar, ia berjanji menghidupkan kembali putra Parwati. Bawakan kepala pertama yang kalian temui menghadap utara. Titahnya menggelegar, pasukan langit pun bergegas, menyisir hutan, melintasi lembah, mencari dengan ketakutan bercampur harapan. Di tepi hutan, mereka menemukan seekor gajah muda, berkulit halus seperti pualam, bernafas tenang di bawah pohon rindang. Dengan hormat mereka mengambil kepalanya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai persembahan bagi takdir. Kepala itu dibawa ke kaki Dewa Siwa. Dengan mantra yang bergetar dari kedalaman semesta, Trisula diangkat sekali lagi. Cahaya menyalakan tubuh mungil yang terbaring tanpa kepala. Seketika kepala gajah itu menyatu dengan tubuhnya. Mata mungil perlahan terbuka, napas kembali mengalir, dan dunia bersorak dalam diam. Parwati kembali ke wujud aslinya. Air matanya mengalir karena keajaiban yang lahir dari luka terdalam. Winayaka bangkit, kini bukan hanya seorang anak, tetapi makhluk agung yang kelak dikenal sebagai Ganesha, pembuka jalan, penepis rintangan, penjaga gerbang kebijaksanaan. Gunung Kailas bergemuruh, seolah ikut merayakan keajaiban itu. Bumi yang tadinya bergetar karena amarah kini bergetar karena rasa syukur. Para dewa turun dari kahyangan, membawa bunga, dupa, dan sinar suci untuk menghormati kelahiran makhluk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Anak dengan tubuh mungil, namun berkepala gajah, bercahaya bak permata suci. Dengan suara yang bergema menembus 3 dunia, Siwa mengumumkan, mulai hari ini tiada pemujaan yang akan dimulai tanpa terlebih dahulu memuja Ganesha, sang penghalau segala rintangan, penjaga pintu kebijaksanaan. Ia adalah yang pertama dalam segala permulaan dan yang terakhir dalam setiap keberhasilan. Langit berpendar dengan cahaya keemasan. Bunga-bunga mandara berjatuhan dari kahyangan, memenuhi udara dengan harum yang tak terlukiskan. Samudra memantulkan kilau cahaya seolah ikut memberi penghormatan. Para rishi menundukkan kepala mereka dalam sujud, mengetahui bahwa sebuah era baru dalam jagat raya telah dimulai. Ganesha kecil berdiri tegak, meski tubuhnya mungil. Sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang melampaui usia,
seolah seluruh rahasia semesta telah ditanamkan ke dalam jiwanya pada saat ia dihidupkan kembali. Di hadapannya, seluruh makhluk, dari yang terkecil hingga yang tertinggi, menyatukan hati dalam satu persembahan. Persembahan bagi Sang Pelindung dari segala bahaya. Hari itu langit di atas Kailasa tidak sama seperti biasanya. Gunung suci yang menjulang menembus batas dunia fana, angin berhembus membawa wangi dupa, dan udara bergetar oleh nyanyian para dewa. Kediaman Dewa Siwa dan Dewi Parwati berkilau dengan cahaya yang tak biasa. Langit tampak lebih bening, dan energi suci memancar lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Ada sesuatu yang akan terjadi di hari itu. Di sana, tampak Maharishi Narada Muni, sang pengelana abadi, datang dengan senyum misterius yang selalu menyimpan makna. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang berkilau lembut seperti cahaya matahari pagi. Sebuah mangga surgawi yang akan dipersembahkan untuk putra Sang Mahadewa. Narada menundukkan kepala di hadapan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai Mahadewa, ini adalah buah kebijaksanaan tertinggi, buah yang akan menuntun siapapun yang memakannya akan menuju pengetahuan sejati." Buah itu memancarkan cahaya keemasan, aromanya halus menembus jiwa. Semua makhluk yang berada di Kailasa hari itu merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, seolah kebijaksanaan semesta sedang hadir di hadapan mereka. Namun dalam keindahan itu tersembunyi satu persoalan besar. Buah suci itu hanya satu, dan di hadapan Dewa Siwa serta Parwati berdiri dua putra mereka, dua permata surga yang sama berharganya. Dewa Ganesha dan Kartikeya, dua jiwa agung, satu buah pusaka, dan dari sinilah kisah besar itu bermula. Yang pertama, Kartikeya, sang sulung. Tubuhnya tegap dan berwibawa, sorot matanya tajam seperti mata elang yang tak pernah gentar menghadapi apapun. Ia adalah perwujudan keberanian dan ketegasan, sang penjaga keseimbangan, sang panglima para dewa. Di sisinya berdiri burung merah agung sebagai wahananya. Sayapnya memantulkan warna langit, berkilau biru kehijauan. Lalu di sisi lain, Ganesha. Berkepala gajah, bertubuh bulat dan tenang, namun di balik kesederhanaan penampilannya, terpancar kebijaksanaan yang dalam. Ia bergerak lamban, tapi setiap langkahnya penuh makna. Tatapannya lembut, namun menembus batas pikiran. Di bawah kakinya, seekor tikus kecil bernama Musika menatap dengan mata yang setia. Melihat kedua putranya berdiri di hadapannya, Mahadewa tersenyum lembut. Senyum yang menyimpan kebijaksanaan dan ujian di saat yang bersamaan. Beliau berkata, "Putra-putraku, buah ini hanya satu dan harus dimiliki oleh dia yang paling layak. Pergilah dan buktikan dirimu. Siapa yang mampu mengelilingi Triloka sebanyak 3 kali dan kembali ke sini terlebih dahulu,
Dialah yang akan menerima buah keabadian ini. Keheningan menyelimuti puncak Kailasa. Para dewa menunduk, menyadari betapa bijak namun beratnya tantangan itu. Kartikeya, sang panglima muda, tersenyum penuh keyakinan. Bagi dirinya, perlombaan seperti ini sudah pasti miliknya. Ia melirik adiknya, Ganesha, dengan tatapan yang tajam penuh keyakinan akan kemenangan. Sayap sang merak terbentang luas, memantulkan cahaya langit. Sekejap kemudian ia melesat ke udara, meninggalkan jejak cahaya berwarna pelangi yang perlahan memudar di cakrawala. Suasana kembali hening. Di kejauhan, gema sayap merak itu perlahan menghilang, meninggalkan Ganesha yang masih berdiri tenang di tempatnya. Kini tinggallah Ganesha berdiri dalam keheningan. Tubuhnya diam, matanya tertutup sejenak, seolah ia sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Para dewa yang hadir mulai saling berbisik. Sebagian memandang dengan iba, sebagian lagi berpendapat bahwa perlombaan ini memang tidak adil sejak awal. Bagaimana mungkin seekor tikus kecil bisa menandingi seekor burung merah yang mampu terbang menembus awan? Beberapa bahkan berbisik, Ganesha seharusnya menyerah saja. Namun Ganesha tetap tenang, tidak ada kegelisahan di wajahnya. Ia hanya menatap lembut ke arah kedua orang tuanya, seolah sedang mencari makna yang lebih dalam dari sekadar perlombaan. Di kakinya, Musika, tikus kecil kesayangannya, berlari ke sana kemari dengan cemas. Ia tahu, secepat apapun ia berlari, ia takkan mampu menandingi kecepatan sang burung merak surgawi. Semua mata tertuju pada Ganesha. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan berangkat mengejar kakaknya, atau menerima kekalahan bahkan sebelum dia berani mencobanya? Ia tidak menatap ke arah langit tempat kakaknya menghilang, melainkan memandang ayah dan ibunya yang duduk anggun di atas singgasana suci. Dengan langkah tenang, ia maju dan berlutut. Suaranya lembut namun penuh keyakinan ketika ia berkata, "Wahai ayah dan ibu yang mulia, mohon bersemayamlah di tempat ini sebentar." Dewa Siwa dan Dewi Parwati saling berpandangan, heran, tersenyum, lalu mengangguk pelan. Saat itu Ganesha berdiri. Ia tidak pergi menembus awan, tidak berlari menelusuri gunung dan samudra, melainkan mulai berjalan perlahan, melingkar searah jarum jam, mengelilingi singgasana kedua orang tuanya. Langkahnya penuh rasa hormat. Setiap gerakannya seperti doa yang hidup. Para dewa yang menyaksikan saling berbisik, tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan. Namun Ganesha tidak terganggu. Ia terus berjalan. Sekali, dua kali, tiga kali, dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan ketika putaran ketiga selesai, ia kembali berlutut di hadapan mereka dan berkata dengan suara mantap, "Wahai ayah dan ibu, hamba telah menyelesaikan perjalanan mengelilingi 3 dunia sebanyak 3 kali." Para dewa terkejut. Sebagian mengira Ganesha sedang bergurau, namun Mahadewa hanya tersenyum karena beliau tahu apa yang akan keluar dari hati putranya. "Jelaskanlah, Winayaka," sabda Siwa dengan lembut. Ganesha menatap ke atas dan dengan suara yang tenang namun menyentuh seluruh jiwa yang mendengarnya, ia berkata,
Dalam kitab suci disebutkan bahwa melakukan pradaksina, berjalan melingkar ke kanan, mengelilingi ayah dan ibu, setara dengan melakukan perjalanan mengelilingi dunia. Sebab bagi seorang anak, ayah dan ibu adalah sumber kehidupan, asal dari segala ciptaan dan pusat dari seluruh semesta. Aku tidak pernah ada jika kalian tidak ada. Di dalam diri kalian berdua terkandung 3 dunia, jutaan bintang, dan seluruh alam yang ada. Bagi hamba, tidak ada dunia yang lebih besar dari kalian berdua. Setelah kata-kata Ganesha terucap, surga seketika menjadi hening. Tidak ada satu pun yang berbicara, bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Dewi Uma menatap putranya dengan mata yang basah. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena rasa sedih, melainkan karena terharu oleh cinta dan kebaktian yang begitu tulus. Dewa Siwa tersenyum, lalu tertawa lepas. Tawa kebanggaan seorang ayah yang melihat kebijaksanaan sejati dalam diri putranya. Dan dengan suara lembut penuh wibawa, beliau bersabda, "Benar Ganesha, kebijaksanaan dan baktimu telah membuktikan bahwa engkau adalah yang paling layak." Buah mangga surgawi itu pun diserahkan ke tangan Ganesha. Cahaya lembut menyelimuti dirinya, seolah seluruh langit menyetujui keputusan itu. Namun, di saat yang sama, sinar pelangi di langit bergetar. Skanda telah kembali dari perjalanannya mengelilingi alam semesta. Tapi begitu pandangannya jatuh pada buah suci yang kini ada di tangan adiknya, ekspresinya berubah. Ada satu pertanyaan yang terus bergema dalam pikirannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ia telah menembus cakrawala, melewati 7 samudera, menyentuh batas tertinggi langit. Namun kini segalanya terasa sia-sia, sementara adiknya yang tak beranjak sedikit pun mendapatkan gelar yang seharusnya menjadi miliknya. Ganesha menatap kakaknya dengan senyum lembut, dan seluruh kisah pun dijelaskan kepadanya. Mendengar itu, Skanda terdiam lama. Kemarahan dan persaingan dalam hatinya perlahan memudar, digantikan oleh kekaguman mendalam pada kebijaksanaan adiknya. Ia akhirnya mengakui bahwa meskipun dirinya mampu terbang menembus langit dan samudra, namun kebijaksanaan Ganesha telah melampaui semua jarak itu, menembus ke dalam hakikat kebenaran yang paling sejati. Di dunia para dewa, kemegahan bukanlah suatu tanda kebijaksanaan, melainkan cermin yang memantulkan keinginan tersembunyi. Istana berkilau bukanlah rumah bagi ketenangan, tetapi sebuah ruang yang bergema dari keserakahan yang dibungkus cahaya. Semakin terang sinarnya, semakin dalam bayangan yang ia sembunyikan. Emas, batu permata, dan harum bunga surgawi, semua tampak suci, namun sesungguhnya di sanalah Maya menanamkan jaringnya yang paling halus. Ia menidurkan para dewa dalam mimpi keindahan, agar mereka lupa pada keheningan yang melahirkan mereka. Dan disitulah petaka mulai tumbuh,
tidak dalam bentuk kehancuran, melainkan dalam bentuk kenyamanan. Karena tiada yang lebih berbahaya daripada ketenangan palsu yang membuat makhluk lupa pada asalnya. Inilah kisah Kamasura, sebuah perwujudan dari setiap keinginan, dan Dewa Ganesha, dia yang telah terlepas dari riak gelombang pikiran. Kehancuran tidak selalu dimulai oleh perang, dendam, atau oleh serangan para setan dan asura. Kadang semuanya bermula dari sesuatu yang jauh lebih lembut, sebuah bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Bisikan itu adalah sebuah pertanyaan yang menembus hati semua makhluk. Apa yang kau inginkan? Dari pertanyaan itu, muncul bayangan terdalam dari sebuah keinginan, hasrat dan kebutuhan. Maka, lahirlah sosok yang tak memiliki bentuk pasti, Kamasura. Ia bukan dewa, bukan pula raksasa bersenjata. Ia adalah perwujudan halus dari hasrat itu sendiri. Senjatanya bukan pedang, bukan panah, melainkan belas kasih yang menipu. Kamasura menaklukkan dunia, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan janji. Janji manis untuk mengabulkan setiap keinginan. Bahkan, keinginan yang paling tersembunyi di hati setiap makhluk. Dan ketika janji itu diterima, jiwa pun perlahan terperangkap oleh keinginan yang tumbuh tanpa batas. Kisah ini kita mulai dari sebuah kerajaan bernama Ratanapura. Inilah kerajaan Ratanapura, sebuah negeri yang harum oleh keadilan dan doa para penguasanya. Rakyatnya hidup tenang, dan raja mereka memerintah dengan rasa welas yang tulus. Namun bahkan di tengah cahaya yang paling suci, bayangan selalu mencari tempat untuk tumbuh. Pada suatu sore yang sunyi, Kamasura berjalan menuju kerajaan tersebut. Langkahnya perlahan, ia tiba di gerbang istana, dan sang raja menyambutnya dengan penuh hormat. Suara Kamasura lembut seperti doa pujian, namun di balik kelembutannya tersembunyi taring halus yang sangat berbisa. Ia hanya bertanya, apa yang Tuan inginkan agar dunia ini menjadi sempurna? Pertanyaan sederhana itu menembus lubuk hati sang raja. Raja terdiam sesaat. Di balik kebijaksanaannya terselip kerinduan yang tak pernah diucapkan. Raga yang mulai menua, dan kesepian yang tumbuh di singgasana. Akhirnya ia berbisik pelan, "Aku hanya ingin muda kembali, agar dapat melayani rakyatku lebih lama. Dan, seandainya aku memiliki pendamping yang cantik, jiwaku pasti akan tenang kembali." Kamasura menunduk, senyum samar terlukis di wajahnya. Demikianlah yang akan terjadi. Sontak saja, sang raja tersadar dengan wajah secerah fajar. Tubuhnya muda kembali, langkahnya ringan, dan di sisinya berdiri para wanita dengan kecantikan yang memabukkan bagi siapapun yang melihatnya. Rakyat bersorak. Mereka melihat mukjizat, dan nama Kamasura mulai dielukan penuh pujian. Namun keajaiban itu adalah racun yang paling halus. Hari berganti hari, dan sang raja muda lebih sering memandang bayangan indah dirinya sendiri. Dewan menjadi sepi, dan dari istana hingga pasar, orang-orang mulai memuja kepada Kamasura, sang pemberi keajaiban itu.
Mereka meminta kemudahan tanpa kerja, kekayaan tanpa usaha, dan Kamasura tidak pernah menolak satupun permohonan demi permohonan itu. Ia selalu memberi, dan dengan setiap pemberian, akar kehancuran tumbuh jauh di bawah tanah Ratanapura. Sawah-sawah yang dulu hijau kini terbengkalai, tanahnya kering dan sunyi. Angin berhenti membawa wangi panen. Tawa dan canda yang dulu memenuhi jalan-jalan kini hilang, digantikan oleh keramaian yang hampa dan dingin. Dan dalam waktu yang singkat, Ratanapura menjadi taman yang indah, namun tanpa kehidupan sejati. Dari kejauhan tampak seperti surga, namun bila kau berjalan di dalamnya, kau akan tahu itu hanyalah kuburan yang indah, dipenuhi manusia yang masih hidup dan bernapas. Namun sesungguhnya jiwanya telah mati. Dari reruntuhan Ratanapura, Kamasura naik perlahan, menembus langit. Apa yang bermula sebagai dosa kecil di hati manusia, kini menjalar ke tahta para dewa. Langit swarga loka masih bersinar, namun sinarnya perlahan terasa lebih panas oleh api keinginan yang kini mulai menjalari hati para dewa. Kamasura tidak datang membawa senjata, ia datang membawa bisikan kecil di dalam pikiran, bisikan yang menanam rasa belum cukup pada mereka yang sebenarnya telah memiliki segalanya. Dewa Indra, penguasa Triloka, mulai bertanya dalam dirinya, "Jika aku menjaga segalanya, mengapa aku tidak menjadi yang tertinggi di antara semua?" Dari pertanyaan kecil itu tumbuh api ambisi. Indra mulai melihat Trimurti bukan sebagai panutan, melainkan sebagai pesaing. Ia ingin lebih tinggi, lebih besar, lebih dipuja, dan dalam keinginan itu, cahaya kebijaksanaannya perlahan padam. Sementara itu, Kubera, sang penjaga kekayaan surgawi, meminta kepada Kamasura harta yang tak akan pernah habis. Permintaan itu dikabulkan. Namun sejak saat itu, Kubera tidak lagi tenang. Ia mulai mencurigai semua orang di sekelilingnya, para pelayan, para dewa, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Ia tenggelam dalam rasa takut akan kehilangan. Surga yang dulu bercahaya kini menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Indra menjadi raja tanpa kebijaksanaan. Kubera menjadi kaya tanpa ketenangan. Dan para dewa lainnya mulai saling berlomba, saling iri, saling merasa ingin lebih. Dari kejauhan, Kamasura tersenyum tenang, karena ia tahu ia tidak perlu menaklukkan mereka dengan kekuatan, tetapi hanya dengan mengabulkan semua yang mereka inginkan. Ketika surga tenggelam dalam cahaya palsu dan bumi kehilangan arah, para Saptarishi berkumpul dalam diam. Mereka memahami sesuatu yang tak disadari para dewa, bahwa Kamasura tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, karena ia lahir dari pikiran, bukan tercipta dari api, air, ataupun tanah. Selama masih ada keinginan, ia akan tetap hidup. Selama hati setiap makhluk masih berkata, "Aku ingin," bayangan Kamasura akan selalu menunggu di ambang kesadaran. Para Saptarishi memahami, yang bisa menghancurkan hasrat hanyalah dia yang tidak menginginkan apapun. Maka mereka memusatkan tapa dan menyebut satu nama, Ganesha. Dia yang lahir dari keheningan, yang pikirannya tak terusik oleh pujian maupun celah, yang matanya melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Dan dari pusat cahaya alam para dewa, hadirlah sosok mungil berkepala gajah,
dengan tubuh berkilau kebijaksanaan. Dalam wujudnya sebagai Awatara Wikata, ia menunggangi seekor burung merak, lambang keindahan yang tak terikat oleh keinginan untuk memiliki. Langit kembali bergetar ketika Kamasura menatap Ganesha. Dia tersenyum dengan pesona yang memabukkan. Engkau yang tak menginginkan apapun, maka biarkan aku memberimu segalanya. Di hadapan Ganesha ia ciptakan gunung Modaka yang mengeluarkan aroma manis surgawi. Ia tawarkan mainan ajaib, nyanyian yang membuat dunia tunduk padanya, bahkan janji bahwa tak ada makhluk yang akan mengejek kepala gajahnya lagi. Namun Ganesha hanya menatapnya, tanpa penolakan, tanpa penerimaan. Ketenangan itu membuat Kamasura murka. Dengan suara yang mengguncang ruang kesadaran, ia berteriak, "Jika engkau tidak memilih, maka aku yang akan memilihkan untukmu." Dan dari tubuhnya meledak gelombang maya, ilusi yang tak sekadar menipu mata, tetapi mengguncang keinginan terdalam setiap jiwa. Ganesha melihat dirinya duduk di atas takhta tertinggi, lebih agung dari ayahnya, lebih berkuasa dari Trimurti. Ia melihat lautan pengetahuan terbuka di hadapannya, dan cinta sang ibu, Dewi Uma, hanya tertuju padanya seorang. Cahaya itu begitu indah, bagaikan hayalan yang terasa sangat nyata. Tapi Ganesha tidak bergerak. Ia berdiri di tengah badai ilusi itu, seperti gunung di tengah samudra. Maya menghampirinya, menembusnya, lalu lenyap. Karena tak ada yang bisa melekat pada pikiran yang tidak terikat keinginan. Ketika segalanya hening, Ganesha membuka mata dan berkata, "Kamasura, engkau tidak pernah benar-benar memberi berkah. Engkau hanya membangun penjara yang indah, kemudian menyebutnya sebagai kebahagiaan." Lalu, dengan tenang ia mengangkat pasya, tali suci yang melambangkan pengendalian diri. Tali itu melesat menuju hatinya, tempat semua hasrat bersarang. Dan dari dada Kamasura mengalir keluar kabut hitam pekat, energi dari nafsu, ketamakan, dan kebodohan yang menjerat seluruh makhluk. Wajah Kamasura yang tadinya elok mulai berubah. Kilaunya memudar, digantikan warna abu-abu kesadaran. Kini ia bukan lagi iblis yang menaklukkan, melainkan sebagai jiwa yang tersadar bahwa seluruh kekuatannya lahir dari kelemahan yang tak pernah ia akui. Ketika cahaya Ganesha berpendar di langit, kekuatan Kamasura perlahan lenyap, seperti bayangan di hadapan fajar. Mantra sihir yang menjerat dunia pun runtuh, dan para dewa terbangun dari tidur panjang keserakahan. Mereka memandang sekeliling, melihat istana mereka yang retak, taman surgawi yang layu, dan wajah mereka sendiri yang kehilangan cahaya. Rasa malu mengguncang hati mereka. Surga yang mereka banggakan ternyata hanya istana ilusi. Dari kabut keheningan itu, Kamasura kini menjelma sebagai jiwa yang kosong. Ia berlutut di hadapan Ganesha dan berkata lirih, "Aku adalah budak pertama dari kekuatan yang kuciptakan sendiri." Air matanya jatuh ke tanah suci, dan disitulah racun itu berubah menjadi air kehidupan. Ganesha menatapnya lembut dan bersabda, "Hasrat itu seperti api. Ia memberi kehangatan ketika berada di perapian, tetapi ketika ia lolos dan membakar rumah, ia menjadi sumber kehancuran." Suaranya menembus lapisan langit, menggema di hati para dewa, manusia, dan semua makhluk di segala penjuru. Kamasura kemudian bersujud dan memohon bimbingan. Ganesha menjadikannya penjaga baru,
bukan lagi sebagai penggoda, melainkan pengingat abadi bahwa setiap api butuh batasnya. Sejak saat itu, di setiap upacara pemujaan, nama Kamasura disebut bukan sebagai iblis, melainkan sebagai simbol dari hasrat yang telah disucikan oleh kebijaksanaan.